Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elmayana, NIM 22015 AF, kelas reguler A22. Saya mahasiswa dari Akademi Farmasi Amasi Makassar, nama dosen Kak Maulana Zulkarnain. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem endokrin atau hormon. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan peralatan zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil-hasil seleksinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfi, langsung beredar dalam jaringan tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peralatan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar utama dari sistem endokrin yaitu pertama hipotalamus, kemudian tiroid, adrenal, terus pankreas, hipotalamus, paratiroid, pineal body, dan organ reproduksi atau ovarium dan testis. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendalian fungsi tubuh dan sistem saraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisis. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Berikut gambarnya. Hormon yang dihasilkan oleh hipotalamus, yaitu yang pertama hormon kontrikotropin, yaitu mengirim pesan ke kelenjar pituitari anterior untuk merangsang kelenjar adrenal untuk melepaskan kortikosteroid. Yang kedua, hormon gonadotropin, yaitu merangsang hipofisis anterior untuk melepaskan hormon perangsang folikel dan luteinizing hormone. Yang ketiga, hormon pertumbuhan atau hormon penghambat pertumbuhan dan juga dikenal sebagai somatostatin, yaitu meminta hipofisis anterior untuk melepaskan hormon pertumbuhan. HGHIH memiliki efek sebaliknya. Yang keempat, hormon antidiuretik, yaitu meningkatkan penyerapan air ke dalam darah oleh ginjal. Yang kelima, oksitosin, yaitu terlibat dalam ogames, kemampuan untuk percaya, suhu tubuh, siklus tidur, dan pelepasan ASI. Yang keenam, hormon prolaktin atau hormon penghambat prolaktin, juga dikenal sebagai dopamin. PRH meminta hipofisis anterior untuk merangsang produksi ASI melalui produksi prolaktin. Sebaliknya, PIH menghambat prolaktin. Selanjutnya, tiroliberin, yaitu memicu pelaksanaan tiroid stimulating hormone yang merangsang pelepasan hormon tiroid yang mengatur metabolisme, energi, dan pertumbuhan dan perkembangan. Kelenjar tiroid, yaitu kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus dextra dan lobus ministra. Saling berhubungan, masing-masing lobus lebarnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium oksigen yang masuk ke dalam tubuh sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan. Berikut gambarnya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu yang pertama tiroksin, yaitu mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Dua, kalsitorlin, yaitu mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Yang ketiga, triiodopionin, yaitu mempengaruhi metabolisme sel,
oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. Kelenjar paratiroid, yaitu terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, dua sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 2 kali 5 kali 3 mm, dengan berat antara 25 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang dari 120 mg. Berikut gambar dan bagiannya. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid yaitu parathormon, yaitu berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium dan fosfat pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium pada darah. Kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum, di belakang sternum, di dalam rongga toraks, kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus. Pada bayi baru lahir sangat kecil dan besarnya kira-kira 10 gram. Ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membantu bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar timus, yaitu hormon timosin, yaitu memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Berikut gambar dan bagian-bagiannya. Kelenjar pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Fungsi pankreas. Fungsi pankreas memiliki 2, yaitu endokrin dan eksokrin. Eksokrin adalah kelenjar yang mengeluarkan cairan berupa enzim melalui salurannya sendiri, sedangkan fungsi kelenjar endokrin adalah mengeluarkan hormon. Hormon yang dihasilkan oleh pankreas yaitu insulin merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lain dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah yang berlebihan akan merangsang sekresi insulin, dan bila kadar glukosa normal atau rendah, maka sekresi insulin akan berkurang. Sekian, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi sistem endokrin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.